ini niatnya apa kali ini? Tasakuran. Tasakuran. Bersyukur. Ulang tahun dia. Terus apa lagi? Ada yang mau didoain? Almarhum bapak saya Daud Hadi Swito. Daud Hadi Swito sama Ibu Mutira. Dia udah. Oh, Des, nih makasih. Sudah ada. Terima kasih. Bisa apa kan? Ibu. Bentuknya kotak tapi. Daud. Daud Hadi Swito. Hari itu sama ibu. Mutira. Enak. Mutira. Mutiara. Sekalian abang ya. Sugeng Widodo. Sugeng Widodo. Masih dua lagi saudara saya semua. Kakak Mujiati. Mujiati. Almarhumah. Almarhumah sama adik Mujianto. Mujianto. Semua keluarga. No kiwi. Serasi cucumber, avocado, and then the other is basilic. Bukan kongkomer. Komer. Terus kongkomer Melon. Sorry. Melon. Melon? Iki apa yo? Kayak komer different. Ya. Siapa bikin? Oke, insyaallah. Terima kasih Kak Tia. Kita mulai saja ya. Sama doain keluarga saya, teman-teman kita semua. Sehat, panjang umur. Pertama-tama terima kasih Mbak Nia tuan rumah dengan suami siapa? Philips. Philips. Pak Gimana Philips. sama saudaranya lupa? Terima kasih banyak Mbak Nia Pak Philips atas undangan kita pada hari ini yang jadi sangat baik insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, bagian pertama ini kita akan doa ya. Kita akan buat doa untuk ayahanda dari Mbak Nia ya. Almarhum Bapak Daud Hadi Suwito dan almarhumah Ibu Mutira. Itu juga ada almarhum Sugeng Widodo, almarhumah Mujiati ya, dan almarhum Mujianto. Juga saya almarhum kawan dekat saya kakaknya ini Ihsan Lembah. Kita semua buat doa. Pertama-tama kita bacakan Fatihah untuk mereka insyaallah ya. Kita baca Fatihah sama-sama untuk mereka. Kemudian Qul Huwallah, kemudian Al-Falaq, An-Nas, kemudian Alif Lam Mim. Tapi setelah itu nanti saya yang baca saja. Tapi yang mudah-mudah kita baca sama-sama ya. Maksudnya ya. Ya ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi Daud Hadi Suwito, summa ila ruhi Mutira, wa ila ruhi Sugeng Widodo, wa ila ruhi Mujiato, wa ila ruhi Mujianto, wa ila ruhi Mujiati, wa ila ruhi Ihsan Lembah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات من العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين
ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan kita sambung secara khusus, kita doakan Mbak Nia hari ini yang ulang tahun 17 Agustus ya, Mbak Nia? 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Kemarin. Kita bermohon kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mudah-mudahan Mbak Nia ditambahkan berkah dalam hidupnya, insya Allah. Amin. Tambahkan rezeki, diberikan sakinah, mawaddah warahmah dalam rumah tangganya, insya Allah. Ya, diberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini kita bincang-bincang saja. Some of you don't understand Indonesian. Anybody? I know one person doesn't understand Indonesian. Bahasanya orang Indonesia loh. But Oh, Bang Ivan. no problem. Bahasa because later I'm gonna listen. Translator. She has a personal translator. Saya seperti. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah alamin. Pertama-tama kita ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ucap syukur kehadirat Allah karena syukurnya kita kepada Allah itu karena bukan cuma karena yang hal-hal yang kita tahu. Yang paling banyak di dunia ini sebenarnya hal-hal yang kita tidak tahu. Hal-hal yang kita anggap biasa saja dan we take it for granted. Jadi kita tidak pernah tahu bersyukur karena itu. Iya, benar. We take it for granted. Misalnya orang bernapas ya. Ini napas ini kalau kalau kita lihat orang bernapas itu everybody can breathe easily. Orang baru tahu nilainya napas itu kalau nanti Sudah sakit, sesak nafas. sakit ya, kekurangan oksigen baru dikasih oksigen, baru dia tahu itu how valuable it is ya oksigen. Nah, itu banyak di dalam hidup kita itu banyak. Kalau tidak percaya coba tanya orang buta. Ya, nikmatnya diberi mata itu bagaimana? Kalau tidak percaya coba tanya orang tuli. Nah, kalau tidak percaya coba tanya lagi orang yang sakit. Ya, sakit sedikit saja demam, tidak bisa makan. Ya, itu kalau dia membayangkan masa beberapa hari lalu dia ketika masih bisa makan dengan enak, itu menyesal sekali dia kenapa. Ya. Jadi manusia itu memang kadang-kadang kita banyak hal-hal yang diberikan oleh Tuhan tapi kita tidak bisa bersyukur karena kita we take it for granted. Ya, we take it for granted. Kita tidak tahu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu Tuhan bilang seperti itu ya. Betul. Artinya kalau kamu itu pintar atau pandai mensyukuri nikmat, Allah akan Berikan lebih. memperbanyak ya, menggandakan dia punya anugerah itu, rezekinya ya. Tapi kalau kita kufur dengan nikmat itu, sesungguhnya Allah mengatakan inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya dia punya siksa itu sangat pedih. Ya, Jadi itu yang pertama. Nah ini kesyukuran kita ya, ulang tahun itu memang tidak ada syariatnya dalam Islam ulang tahun, tapi syariatnya syariat bersyukur.
Ya, kalau mau tanya dalilnya, karena bahwa orang sekarang itu dalil terus. Apa dalilnya ulang tahun? Dalilnya ulang tahun ya, tidak usah dicari-cari. Dalilnya itu bersyukur. Ya, seperti ayat yang kita sampaikan tadi. Jadi ketika kita ulang tahun, kita mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan ketika kita mau makan, kita mensyukuri nikmatnya Allah tadi ya. Kita itu ada banyak hal. Kalau dalam tradisi orang Buddha misalnya, orang-orang Katolik itu mereka itu benar-benar pay attention kepada kalau mau makan ya. Itu doanya panjang biasanya. Orang apa? Orang Buddha. Orang Buddha, orang Katolik itu panjang kalau mau makan dia punya doa. Orang Katolik tahu kan? Kalau Iya. itu panjang. Dalam tradisi Islam itu sebenarnya seperti itu. Kita bersyukur kepada Allah atas makanan. Yang paling pendek itu doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Termasuk doa pendek. Kalau mau panjang lagi ya tambah lagi dalam hati sendiri. Ya Allah, rezekimu yang telah datang ini kami masih bisa makan hari ini, masih bisa menyambung ke kehidupan kami dalam artian masih bisa memberi suplai kepada oksigen dalam tubuh kita ke arah paru-paru dan dari paru-paru itu diolah oleh jantung, dipompakan ke seluruh pembuluh darah sehingga tiba ke seluruh tubuh. Ya? Jadi itu bersyukur kita kepada Allah SWT. Dan ulang tahun salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah bahwa saya sudah diberi alhamdulillah 15 tahun kalau ada mania saya tahu 15 ya Pak. Lebih sedikit dari 15. Tambah sedikit dikali sedikit. Insyaallah. Pokoknya secara matematis bisa dibuatkan formula sehingga dia tiba pada angka yang tepat tanpa menyebutnya. Nah, ya? Jadi alhamdulillah kita bersyukur. Jadi dalam pilar kita manusia di dunia ini ada dua pilar besar sebenarnya, bersyukur dan bersabar. Di dalam kitab suci kita Al-Quran itu dikatakan setelahnya wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Jadi diminta kita untuk selalu konsisten untuk dengan sabar first of all ya. Sabar itu sebagai wujud salah satu sayap daripada kita kehidupan di dunia kita, dan yang sayap kedua itu jadi dengan yang sayap kedua adalah salat ya. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Salat itu adalah wujud daripada kesyukuran. Jadi sayap kesyukuran kita dengan kita menyembah kepada Allah ya, itu sebagai wujud kita ini diciptakan karena Allah tidak pernah butuh dengan kita sebenarnya. Tuhan itu tidak butuh kita. Tuhan tidak butuh kita. Kalau Tuhan butuh manusia, untuk apa dia jadi yang maha penguasa, yang menguasai segala sesuatu? Dia tidak butuh apa-apa dari kita manusia. Kita yang butuh Tuhan sebagai wujud syukur tadi ya. Jadi itu menjadi hamba yang bersyukur adalah penting sekali bagi kita. Ya, dan yang kedua yang terkait dengan ini adalah yang perlu disyukuri ini adalah prosperity ya. Saya tidak tahu berapa di antara kita ini yang hidup di kampung dulu ya. Saya hidup di kampung dulu itu listriknya hanya menyala itu dari jam 6 mati jam 10. Belum tahu kampung saya itu belum malam. Ya. Jadi jam 6 dia menyala jam 6 sore. Berhenti di jam 10 malam, dan itu pun tidak dinikmati semua orang. Yang dinikmati hanya ya kepala desa biasanya yang elit-elit lah gitu ya. Kalau kita yang masyarakat di bawah itu lampunya itu lampu strongking. Jadi saya dulu tuh lancar kalau mompa itu lancar. Pasang kaosnya kalau ini ya, lampu minyak tanah benar. Dari kerosen itu. Sama saya juga pernah. Exactly. Kalau tidak, yang paling ini yang minimum ada obor lah gitu ya. Obor isinya dari bambu biasanya, dibuatkan sumbu, dikasih minyak tanah di dalam. Itu sebegitunya itu zaman dahulu. Nah, kalau kita ingin bersyukur, kita lihat yang hal-hal demikian. Karena kalau kita lihat hal yang sekarang, niscaya kita tidak akan pernah bersyukur. Maunya mau terus. Sudah ada mobil 2 masih tambah lagi, mau tambah. Rumah sudah 2 masih mau tambah lagi. Emas sudah 2 kilo masih tambah lagi.
Hah? Anak sudah dua. Iya kan? Mas, tapi kalau mas beneran ini mas 60 kilo ya? Pasti ya. Pasti ya. Nah, itu maksudnya sifatnya manusia seperti itu. Jadi manusia itu kata Nabi kalau dia sudah punya satu gunung emas dia akan minta lagi 7 gunung kalau masih ada. Sehingga penuh mulutnya. Nah, maksudnya penuh mulutnya itu dengan tanah maksudnya sudah dalam kubur. Ketika sudah ada itu niscaya sudah berhenti itu keinginan. Karena memang sudah tidak ada di dunia ya. Jadi sepanjang kita ada di dunia biasanya. Nah, itulah pentingnya bahwa kita selalu mengingat hal-hal yang demikian untuk bersyukur ya di dunia ini. Jadi syukur itu adalah wujud kita punya terima kasih kepada Allah SWT dan itu juga menjadi wujud persembahan kita kepada Allah. Kalau kita bicara kisahnya Kabil dan Habil ya. Kabil dan Habil itu di anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Itu kan di masa lalu itu ada apa? Syariat mereka itu syariat berkorban itu, kurban itu apa? Kuat sekali ya, persembahan ya. Jadi setiap habis panen itu mereka disuruh memberikan yang terbaik. Memberikan terbaik daripada hasil panen mereka dan hasil ternak mereka. Jadi Habil selalu memberikan yang terbaik dan Kabil ya diberinya yang second class daripada ini ya. Tapi itu ya, maksudnya kita quote daripada hal itu karena untuk menunjukkan bahwa syariat bersyukur itu udah dari zaman dahulu, ya, dari zaman dahulu. Bukan hanya di masa sekarang ketika kita menerima Islam, bahkan banyak daripada agama-agama terdahulu juga ya, memasukkan korban itu bagian daripada ini. Misalnya agama Yahudi ada korban bakaran mereka ya. Dalam artian baru barbecue. Kalau barbecue kambing misalnya ya. Nah, kita bersyukur atas segala nikmatnya Allah SWT. Dan menjadi orang yang bersyukur itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau mau tahu cara bersyukur di samping yang saya sebutkan tadi, bahwa melihat masa lalu ya, kita melihat ke masa lalu, dan begitu kita melihat Allah SWT sudah memberikan begitu banyak kepada kita. Kita melihat keadaan kita yang sakit atau keadaan orang-orang yang kehilangan anggota badan misalnya, dan kita bersyukur dengan Allah masih memberikan anggota badan lengkap kepada kita. Ini penting karena apa? Karena kita manusia ini mudah sekali deviate daripada jalan kesyukuran tadi oleh syaitan. Terutama dengan apa? Dengan melihat dengan syaitan itu membujuk kita untuk melihat orang yang lebih di atas. Jadi itu salah satu alatnya syaitan yang mudah itu ya itu. Alat-alat yang termasuk dalam dunia ini ya. Dunia itu maksudnya hal-hal yang menggoda di dunia ya. Itu dunia dalam bahasa agama kita selalu yang negatif ya. Dan jangan salah, dalam bahasa agama dunia itu hal yang negatif, bukan positif itu. Maksudnya apa-apa yang datang di dunia ini. Nah, kadang-kadang ketika syaitan kita dalam kondisi stabil, syaitan mempertunjukkan caranya mudah. Pertama misalnya diperlihatkannya, tetangga kamu baru-baru beli TV gede itu, ya misalnya TV-nya yang dulu hanya 40 sekarang sudah 62 inci misalnya ya. 62 inci tidak tahu berapa meter itu. 2,54 cm. Dan dibisikannya kepada kita, padahal itu suaminya itu hanya PNS dan suamimu di sini lebih tinggi dia punya jabatan di kantor, dari kenapa dia bisa beli itu? Dibangkitkannya di manusia itu sifat-sifat yang terpendam di diri manusia yang asalnya dari Hawa. Hawa itu artinya keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan dunia yang banyak terpendam. Jadi kita ini banyak, itu hal yang normal itu sebagai manusia, ada keinginan dunia kan, ingin maju ya harus ada yang begitu. Tapi yang dilarang itu adalah untuk maju iri kepada orang lain misalnya, dengki karena itu penyakit-penyakit itu asalnya dari situ. Sehingga dibujuknya kita, dia bilang itu tadi yang beli TV tadi 62 inci
itu suaminya hanya bawahan suami kamu di kantor loh. Masa suamimu udah bisa berbuat yang apa? Masa suamimu tidak bisa berbuat yang lebih baik dari itu? Ini syaitan yang berbisik di telinga istri. Dan bisa sebaliknya ya, jangan salah. jangan pakai ini satu arah, dua arah, always. Dua arah. Ini saya kasih contoh satu arah tapi applicable to any other direction. Ya. Tapi biasanya istri. Oh gitu ya? Itu bukan saya yang bilang loh. Ya. Dan dari situ ya muncullah itu. Kalau memang ini dibujuknya suaminya, Pak, gimana itu? Masa tetangga kita itu apa bawahanmu itu udah beli gini. Kemarin malah dia beli mobil katanya. Dan ini tertrigger ini suami apa boleh buat. Dia sayang sekali istrinya dan dilihatnya di kantor ada peluang begitu, akhirnya mungkin dia selewengkan sesuatu di kantor. Jadi itu menjadi lingkaran yang datang terus menerus. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, dia sudah cukup saja sebenarnya. Kalau dia merasa bersyukur dan merasa cukup. Ya? Tapi sifat manusia selalu merasa tidak cukup. Itu dia. Iya, nggak semuanya. Mayoritas. Itulah problem utamanya. Lu takut ya? Makanya bagian dari dari syukur itu adalah qanaah namanya ya. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang diberikan. Cukup dengan apa yang ada dari Allah. Alhamdulillah. Kalau bahasa Jawanya alhamdulillah masih bisa makan hari ini. Ya. Itu memang harus dibalans karena dalam artian itu sifat untuk maju tadi ya. Untuk cara lebih baik itu baik. Iya, baik secara ini itu membangun motivasi kita yang positif. Tetapi kalau dia berlebihan itu dia bisa menjadi hal yang negatif. Nah, makanya itu harus dikontrol selalunya diri kita ini ya. Jadi mengontrol diri itu bagian daripada hal-hal yang diajarkan. Ya itu. Yang kedua prosperity. Dan yang ketiga ya kita bersyukur juga bahwa kita masih bisa bergembira dan dalam hidup ini ya. Kita masih bersyukur karena masih bisa bergembira. Kenapa kita bersyukur karena kita masih bisa bergembira? Karena tidak semua orang bisa bergembira. Jadi kita lihat orang-orang yang susah hidupnya misalnya. Kalau ingin menjadi orang yang bersyukur, lihat orang yang di bawah. Jangan lihat orang yang di atas. Kalau terbersit tadi misalnya di si ibu tadi tentang tetangga yang 62 inci TV-nya yang baru misalnya, dia harusnya melihat orang-orang di Afrika sana yang jangankan TV, untuk tempat berteduh saja hampir tidak ada. Lempung. Ya. Itu harusnya begitu, dengan begitu datang kesyukuran dalam diri kita, dan itu juga akan menimbulkan kesetiaan sosial ya, kesetiaan sosial. Jadi kita melihat orang yang susah, alhamdulillah kita menjadi tersentuh, kita punya hidup tersentuh hati kita untuk paling tidak membantu sebisa kita. Tidak harus ini, empathy itself is already a very good thing. Berempati dengan situasi demikian, situasi orang yang susah, itu sudah hal yang baik sekali sebenarnya. Apalagi kalau dibarengi dengan memberi pertolongan sedikit semampu kita, itu tentu lebih baik lagi. Nah, sebagai wujud ya, ada wujud daripada berterima kasih pada hari ini barangkali ada satu pesan saya saja. Satu pesan yang barangkali topik kecil yang sering kita diskusikan itu kalau ada pengajian-pengajian ya. Ini hanya saya kasih kultum saja habis ini ya. Ini yang baru introduction tadi. Kultumnya di sini nanti ini ya. Kultum itu 7 minutes speech. That's it. No more than 7 minutes. Jadi hal yang saya ingin tekankan kepada kita ini adalah salah satu penyakit di era modern ini. Penyakit di era modern, tapi bukan berarti tidak eksis di zaman dulu. Zaman dulu eksis.
Cuma di zaman modern ini lebih canggih cara eksisnya. Itu yang namanya dengan penyakit yang disebut bicarakan orang ya. Prohibition of the tongue. Nah, kalau dulu itu bergibah, gibah itu by definition ya. Definisi gibah itu apa definisinya? Coba. Keburukan orang no. Membicarakan sesuatu tanpa kehadiran orang yang dibicarakan, dan kalau si orang yang mendengarkan itu dia tidak akan senang. Itu dosa besar. Definisinya. Itu kalau dia tidak senang. Dan itu di mana-mana biasanya kalau kita orang-orang, terutama orang-orang Melayu seperti kita ini, ketika ketemu kalau tidak ada topik biasanya. Apa kabar si ini gitu ya? Nah, mulainya begitu. Apa kabar? Di mana si Nia kemarin? Misalnya saya ketemu dengan dengan Ino. Mana nih si Nia kemarin? Oh ya, Ino langsung balas. Kemarin si Nia ada di sini, tapi dia kemarin itu habis jual rumahnya misalnya ya, atau beli mobil baru tapi mobilnya itu ini. Jadi apa saja yang kita ceritakan yang kurang lebih ya Terlalu besar Pak ya mobil. Nah misalnya Desi Ayo Katia. yang kecil-kecil Desi ya. Kalau di dalam bahasa konseling ada need to know, nice to know. Yes. Yang harus diperlukan dibicarakan mungkin just the need to The know. need to know, not the nice to know. Karena nice to know biasanya menjadi jalan tol untuk menuju ghibah. Ya, jalan tol. Dan di zaman modern ini jangan salah. Kalau dulu untuk berghibah, untuk membicarakan orang lain itu mulanya biasanya dari positif, setelah itu negatifnya datang setelah itu ya. Dulu itu perlu at least 2 orang. Saya harus ketemu Ino untuk membicarakan Desi misalnya ya. Dulu butuh 2 orang, tapi di zaman sekarang ini 1 orang saja bisa ghibah. Dia cuma pasang status di Facebook misalnya. Desi sering pasang. Iya, tapi dia Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu. Mengajak saya Pak. Udah di jalan yang benar ya. Hah? Dipergunakan untuk dakwah. Itu dan ini penyakit ini Nabi SAW dalam sabdanya kurang lebih mengatakan ghibah seperti ini dia membakar amalan kita ini. Membakar amalannya di Bani Adam itu sama dengan api membakar kayu daun-daun di musim kemarau. Itu kalau coba lihat itu kebakaran yang terjadi di Spanyol. Iya. Very scary ya, yang terjadi misalnya di Hawaii, yang terjadi di Kanada sekarang. Itu really scary ya, itu api itu seperti melompat saja dan Aneh ya Pak ya. nah itu gambarannya itu ghibah seperti itu. Dia membakar amalannya kita, itu amalan kita rumah misalnya ya. Imagine kita amalan itu rumah kita situ selesai dalam sekejap saja. Meninggalkan titik hitam di banyak tempat. Iya. Nah ini hal-hal yang penting saya tekankan kepada itu karena apa? Karena di zaman ini begitu mudahnya kita melupakan hal-hal yang begitu dan begitu mudah kita berghibah karena fasilitas yang ada. Jadi itu Facebook atau WhatsApp itu bisa menjadi jalannya malaikat, tapi juga bisa menjadi jalannya syaitan. Dan peluangnya yang kedua tadi itu lebih besar daripada yang pertama sebenarnya. Coba kalau tidak percaya, coba di antara sini kalau ada yang mendapat pesan-pesan kebaikan, berapa orang yang baca? Ketimbang misalnya ada gosip. Tapi rame gosip. Kalau gosip cari sumbernya siapa yang ngomong? Kalau gosip itu, waduh kita kepo betul itu mau tahu ya. Mbak Mania begitu kan? Enggak. Alhamdulillah Mania udah di jalan yang benar. Ya, ini penyakit kita di zaman modern. Jadi kalau bisa dari sekarang ya perbaiki sedikit-sedikit. Kalau ketemu orang misalnya tiru-tiru saja orang bule, misalnya yang digibahkan orang bule itu udara ya, komplain tentang hujan. Tidak apa-apa kamu komplain tentang hujan. Hari ini hujan misalnya, it's okay. Karena tidak ada yang tidak ada orang lain yang merasa di masa Jawanya itu tidak bersyukur jadinya. nanti itu tanya jawab nanti no.
Ini kan. Ini berat kelada inong ini nih. Ya, berbicara mengenai udara. Oh gitu, itu malah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Dibandingkan. Kalau mau dibanding berbicara tentang orang lain. Daripada membicarakan orang lain. Itu karena dosanya amal kita dibakar sama gibah itu. Tapi kalau yang mengeluh dengan umumnya pas hujan, pas panas, itu kan orang bule suka, oh my, buku kamsa gitu kan. Asal jangan pakai F word. Ya. Jangan pakai itu ya. Kalau hanya mengeluh sedikit, it's okay. That's normal. Dan berbicara, itu kan menjadi topik pembicaraan yang hangat kan? Topik pembicaraan yang hangat. Misalnya, bagaimana cuaca kita sekarang ini? Mudah-mudahan dari situ timbul kesadaran bahwa ini diakibatkan oleh climate change misalnya, dan kita merubah pola hidup kita kan bisa positif seperti itu kan? Seperti itu. Jadi nggak mau terbang lagi ke Indonesia. Misalnya dia mau naik perahu ke Indonesia, dayung. Jadi mau ke Brazil sepeda aja. Itu dia. Misalnya ya. Jadi alhamdulillah. Jadi banyak, dan ada lagi satu gibah yang bentuk gibah yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kadang-kadang yang kita gibah itu bukan hanya satu orang, satu kampung yang kita gibahkan itu. Iya. Etnis misalnya. Oh, orang misalnya orang kampung Aceh, saya, Aceh. orang Aceh misalnya, atau orang Bugis. Wah, itu serakah sekali mereka. Ada yang tuh kayak gitu misalnya. Jangan coba-coba dekat-dekat orang Bugis. Nah itu dosanya gimana tuh? Ya, itu ngibahin itu minta maafnya ke semua orang di situ. Susah ya. Jadi kalau bilang orang Cina itu pelit. Ah, misalnya. Satu Cina harus Tapi kalau bilang orang Cina tuh matanya sipit, nggak apa-apa. Tergantung kalau orang Cinanya marah atau tidak. itu fakta. Tapi itu fakta. Nah, Nong, gibah itu bukan berarti bukan fakta. Ya, bukan bohong ya. Yang fakta itu kalau orang yang lain mendengarkan yang kita faktakan itu tidak senang, itu gibah. Jadi jangan salah. Dulu berarti. Ada level berikutnya, level berikut itu ada namanya namimah. Udah pasrah, udah sikit. Namimah itu mengadu domba. Satu gibah, satu lagi apa? Tapi kalau yang Namimah. digibah senang gimana? Fitnah. Dia udah senang deh. Iya senang. Apa yang jelek-jeleknya dia? Fitnah. Oh, fitnah ya. Itu kalau tidak benar ya fitnah. Kayak kalau benar. Betul. Kalau fakta, terus orang yang diomongin tidak happy itu gibah. Itu gibah. Gitu. Yang kita jadi gibah itu fakta, bukan berarti bukan fakta. Tapi kalau fakta, Misalnya, Tetap gibah jadinya jadi secara sederhana jangan membicarakan orang lain, itu dalam agama kita. Yang orang lain tuh nggak suka kalau nggak tahu. Walaupun benar. Tapi Pak, sebenarnya intinya dari mulai bangun sampai tidur kita itu semuanya berbuat dosa gitu. Iya. Kata salah lihat juga dosa. Kalau ngomong begitu, iya memang benar. Tetapi justru itu manusia itu punya kemampuan untuk tidak berdosa dan punya kemampuan untuk berdosa. Ayo manusia. You have the choice. Makanya kita lihat orang ganteng di jalan gimana? Kali itu kan ada pilihan menatap terus. Yang semuanya itu. Nah, apa-apa lihat orang ganteng balik ke suaminya di rumah. Tapi kan dia nggak suka. Fakta itu gibah. Jadi itu. Itu belum ditanya, lebih parah lagi. tambah dosa. Jadi pesannya hari ini cuma satu saja. Dosa kan? Jangan gibah. Tidak berat, jangan gibah. Berat itu, jangan gitu. Pesannya. Kenapa tidak cerita? Ya saya ketemu anak kemarin. Karena kalau Ya sudah tahu, suaminya panjang. ya silakan. Kita nggak boleh bicarain orang lah. Kalau orangnya kan jadi dosen personalnya gimana? Bicarain orang terus tiap hari. That's a very good question. Jadi ada memang beberapa exception. Ada. Oh, Ja- nama personalnya. Jadi misalnya exception itu antara lain kalau punya legal standing misalnya ya. Misalnya kita bicara kepada konselor ya. Atau bicara kepada polisi. Jangan-jangan nanti ya, setelah itu kita ada orang yang berbuat jahat, kita pergi melapor ke polisi, kita takut melapor, kenapa nanti kita gibahin dia. Bukan, itu bukan ya. Jadi legal prosedur seperti itu bukan gibah. Counselor.
Counselor. Counselor boleh. Di pasangan saya boleh. Human resources misalnya boleh. That's not the problem. Ya. Jadi ada, memang betul itu very good question. Yes. Tapi ini saya Dosanya lebih banyak. buat tatanannya tadi ini dalam level general ya, karena ini banyak, apalagi penyakit ini kalau mau pemilu. Oh ilah. Oh iya bener itu. Itu berarti begitu. Itu benar kadang-kadang gara-gara pemilu pemilihan presiden yang nggak sama bisa berantem. Itu dia. Dan bukan cuma itu yang digibahin calon presidennya misalnya. Kalau presiden pada nggak dengerin. Jadi sebenarnya salah satu hikmahnya dilarang bergibah itu adalah karena Islam itu sebenarnya ingin membawa harmoni dalam masyarakat ya. Agama kita itu agama yang benar-benar mencintai harmoni. Iya. Harmoni. Jadi kalau ada orang yang menggunakan agama untuk hal yang menimbulkan kekacauan, percayalah itu bukan Islam. Ya. Karena ada orang yang bertanya kepada Fakhruddin Ar-Razi, apa itu Islam katanya? Dia bilang Islam itu adalah menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia, kepada makhluk. Cinta kedamaian. Wow. Jadi menyembah kepada Allah, mengenal Allah, itulah yang kita kenal dengan tauhid. Ya. Dan kita hukum-hukumnya hukum-hukum fikih misalnya bagaimana beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia ini ihsan itu tadi. Bukan cuma manusia, makhluk ya. Ini orang-orang Turki ya, di tradisi orang Turki itu ada tradisi memberi makan kucing biasanya atau burung-burung itu bagian daripada tradisi Islam, ihsan itu. Kadang-kadang mereka naik itu ke gunung ya, untuk memberi makan binatang-binatang liar di hutan. I'm talking about the Turkish tradition in which you normally go to climb the mountain just to feed the wild animals. For example, and to love the cat, to love the birds, and all these kind of things. And I say, this is a tradition of Muslim people, the ihsan. Itu bagaimana wujudnya ihsan itu bisa dilihat. Ya. Dan itu kadang-kadang yang banyak kita lupakan. Islam itu very simple, berbuat baik, mengenal Allah untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluknya Allah. Makanya yang dibilang ini itu hal-hal yang kita sebut tadi salah satunya ghibah itu karena itu bisa menimbulkan ketidakharmonisan. Makanya dilarang keras dalam agama ini. Ya? Dan itu mudah sekali. Saya kira itu hanya itu pesannya. Ini kultumnya sudah selesai. Terima kasih semua. Kalau ada mau tanya jawab, tidak apa-apa. Insya Allah kita ngomong-ngomong. Ya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rino, nanya. Pertanyaan pertama, Nong. Iya, Nong. Nong, biasakan kalau bukan Waan. Dosa ya. Wih, Kita marah. Enggak, Waan tahu. Ghibah itu loh. Kalau Waannya tidak senang kita. Nanti saya inbox balik. Biasanya dia happy kok kalau yang begitu. Memang betul dia. Tadi kan tadi Kak Tiara membahas tentang bahwa dunia ini dari kacamata dunia itu kacamata agama itu negatif gitu. Sementara kita tuh kan di dalam konteks ajaran Islam yang saya pahami bahwa kita tuh harus balance, di mana-mana harus balance, tidak boleh terlalu berlebihan dalam satu hal. Seperti misalnya orang yang mendalami agama tapi terus pergi ke masjid aja, beresin masjid dari pagi sampai malam sehingga dia melupakan bekerja, melupakan anaknya, itu juga nggak oke gitu loh. Jadi di dunia dalam arti konteks dia bekerja, harus bekerja, menafkahi anak istri, itu juga dunia. Jadi gimana saya bisa melingkarnya dengan bahwa dunia itu dalam kacamata agama adalah negatif? Ya, itu that's a very good question from Inong ya. Ada kalau tidak salah firman Allah wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bahwa kita harus mencari untuk akhirat kita. Tetapi jangan lupakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan kita punya nasib, kita punya peruntungan atau kita punya kehidupan di dunia ini. Itu benar. Harus balance dunia dan akhirat. Tetapi yang ketika kita menyebut dunia dalam terminologi agama kebanyakan itu referensinya kepada orang greediness kepada dunia. Jadi sifatnya di situ mencintai ya. dunia. Mencintai hubbu dunia. Itu yang dilarang kan?
Kalau kita dunia itu kita letakkan di tangan tetapi bukan di hati, itu kata para ulama begitu ya. Di tangan dunia ini, tetapi jangan di hati. Artinya boleh kita mengumpulkan harta yang banyak, tapi dengan itu kita juga mudah menolong orang lain misalnya. Itu malah yang baik daripada orang miskin yang Kata di Islam lebih baik. yang meminta-minta kepada, karena tangan yang di atas lebih baik daripada Tangan di bawah. ya. Itu benar, Mbak Inong. Cuma dalam pengertian konteks tadi itu keinginan, greediness atau kecintaan kepada dunia, ya, hukum dunia. Oke. Ah, Maya. Maya. Aku kameramen. Mbak Ros? Iya. Tanya Mbak, mumpung ada kesempatan. Gibah tadi udah selesai. Oh, gibah. Itu memang gibah itu kan kebanyakan ya. Aha. Antara kita pun dengan tak sadar kita juga pernah gibah. Oh iya sering. Pernah. Kita sering kan, apalagi dia sering. Campur dia di paling campur ya, amin. Ya. Terima kasih banyak Pak. Dari gibah, dari bersyukur. Saya hanya berikan satu saja kecil-kecil dulu, dan kita praktis dulu karena Ya. that's the main problem of us. Kita banyak tahu tetapi tidak pernah praktis. Ya itu. That's the problem. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak saya tanya lagi. Bersyukur itu kan ya. Jadi kan kadang-kadang kita bersyukur, lihatlah orang misalnya kita nggak punya sepatu baru, lihat orang ada yang nggak punya kaki gitu ya. Tapi bagaimana sih kita bisa merasa bersyukur dengan Apa yang kita miliki? bukan maksudnya rasa syukur yang kita ingin dapatkan itu kita dapatkan dari perbandingan kita dengan orang yang tidak punya. Saya mau maksud saya begini, coba dong bayangkan orang yang ada di posisi itu, begitu kita bilang syukur aku masih punya kaki, you know? Nanti dia yang itu juga akan melihat syukur itu yang sana kehilangan dua kakinya. Jadi yang terakhir syukur saya masih hidup, dia sudah mati. Itu end di situ kan? Ya. Jadi maksudnya itu untuk bisa bersyukur itu harus melihat yang Ya, karena saya ingin membawa perasaan hanya teknik sebenarnya, hanya teknik untuk kita tidak melihat ke atas selalunya, karena kalau melihat ke atas itu boleh saja, tetapi ya kalau arahnya misalnya arah keilmuan misalnya ya, kita melihat orang yang lebih maju secara keilmuan dan kita ingin maju itu dah alhamdulillah very good thing. Ya, jangan terbalik ya. Ya. Oke, tadi berarti yang sini bersyukur itu ya, karena saya ingin membawa perasaan orang yang kita bandingkan itu tadi sampai syukur. Dan nanti dia lihat ke bawah lagi kalau mau. Tapi ini maksudnya salah satu teknik untuk membuat manusia bersyukur dengan melihat ke bawah. Karena kalau tidak ada tekniknya itu that's a problem. Ya, tapi yang Orang tidak tahu caranya. di dalam cerita seperti tadi, contoh seperti ini tadi juga bisa jadi kita bukan cuma berada syukur, tapi malah cemburu dalam arti yang positif melihat keadaan orang yang nggak punya kaki. Itu dia masih bisa bersyukur. Exactly. Berarti kita merasa malu sendiri punya kaki, Exactly. ngelihat orang yang kita pikir kurang, Iya. malah dia merasa kaya dalam hal ini bersyukur. Itu dia. Dan sebaliknya, apa yang saya maksud sebaliknya ini saya cerita sedikit ya. Di zaman lalu itu di mana, di Andalusia. Dulu Andalusia ini Spanyol ya, ketika di bawah Islam itu ada seorang wali besar di situ ya, yang tinggal. Kalau tidak salah di Murcia dia tinggal. Kemudian ada muridnya di Tangier sana di Maroko. Ya. Nah, ini muridnya ini memilih kehidupan zuhud. Ya, dia cuma kehidupan sederhana sekali yang tidak ini. Jadi salah satu cara menempuh tadi untuk bersyukur itu jalan zuhud namanya, yang merasa surga qanaah misalnya. Ada orang-orang dulu yang hidup seperti itu. Dia hidup sederhana sekali. Jadi kerjanya cuma memancing. Tiap hari kalau dapat ikan, dibelahnya dua, di sebelah dikasih ke tetangga, sebelah dimakan untuk dia. Ya? Nah, suatu waktu dia pergi ke gurunya. Orang yang zuhud ini.
Dia pergi gurunya. Gurunya dilihatnya tinggal di istana yang besar, yang megah. Dan dia mulai raise Daud. Ini guru saya mengajarkan kepada saya tentang Kesederhanaan. bagaimana melakukan tazkiyah, bagaimana hidup yang baik itu selalu bersyukur. Tapi dia hidupnya ini glamor sekali, pakaiannya banyak bagus, hidupnya rumahnya kayak istana. Gurunya itu langsung bisa baca pikirannya. Ya, karena namanya guru ya. Dia bilang, anak kamu memikirkan hal ini ya. Kamu itu dalam lakumu sehari-hari iya. Kamu hanya memancing dan mendapatkan ikan, ya, dan cukup dibagi dua ke tetangga dan untuk dirimu. Tetapi ketika engkau makan ikan, yang kamu bayangkan itu istana. Yang kamu bayangkan adalah istana ketika kamu makan. Sementara kalau kamu tahu keadaanku, nak, saya hidup seperti ini. Tetapi ketika saya makan, yang saya pikirkan adalah orang-orang yang tidak punya. Jadi you see the mindset dalam hal ini. Mindsetnya itu ya, itu penting untuk kita ya. Bahwa yang perlu dibangun adalah mindset bahwa jangan taruh dunia itu di hati, taruh di dunia di tangan boleh. Jangan di hati. Dengan begitu insya Allah kita bisa gunakan yang di tangan untuk membuat. Ya, jadi tantangannya dengan Kanaan ini tadi adalah bagaimana tetap masih punya motivasi untuk mendapat yang terbaik, melakukan yang terbaik di dunia ini. Tapi tetap tangan. Dunia jangan taruh di hati, taruh di tangan. Oke. Itu susah dia. Tapi kan Kak Tep, sekarang banyak orang yang balik lagi ke nature, banyak lagi orang yang lebih simple, cuma tinggal di mini house kan. Enggak, maksudnya gini, karena memang udah selama ini sudah memiliki banyak hal, itu ternyata membebani sekali gitu. Ternyata lebih less is more gitu ya. Dalam arti balik lagi kayak karena itu aku nggak perlu rumah besar, aku nggak perlu TV besar. Artinya perwujudannya itu bisa dalam berbagai aspek. Karena tadi ya, bisa wujudnya kayak si ulama tadi, atau bisa wujudnya kepada orang-orang yang sekarang back to nature itu. Bisa. Ada orang yang di televisi hidupnya cuma 50 euro sebulan, dia karena ini bikin sayur sama tanam sayurnya sendiri, electricity dia juga minim banget, cuman hidupnya kayak pondok. Ya, dia merasa cukup. Dan bersyukur ya. Merasa cukup, tapi keluarganya nggak paham, jadi rugi juga, jadi berantem. Itu dia tadi mindset itu. Ya, oke. Sama si murid tadi tidak paham dengan gurunya. Ya. Oke. Ada lagi? Desi mau nanya lagi? Desi mau nanya ini tadi. Desi lagi. Mau nanya apa Cia? Wakilkan. Oke. Ada lagi? Segala pertanyaan diterima. Segala pertanyaan udah diajukan. Oke. Alhamdulillah. Kalau tidak ada kita tutup, bisa bersenang-senang sekarang insya Allah. Sekarang duniawi ya Pak ya, duniawi. Bersenang-senang itu maksudnya kalau di SD dulu ada namanya istirahat pertama itu bersenang, nama di kampung saya bersenang. Oh ya. Oh, sebentar saya tanyakan Mbaknya, betul nggak? Gitu ya Mbak di Sulawesi. Beda zaman. Orang Palu ya. Dia generasi, jadi kelihatan tuanya. Dan ini anak-anak baru, jadi mereka tidak mengerti masa lalu. Sudahlah beda terminologinya barangkali. Iya. Haleli, Sulawesinya mana Mbaknya? Tengah. Kami semua orang Solo ya. Sulawesi. Tidak ditutup dengan doa. Sulawesi Palu itu daerah yang nggak pernah hujan. Panas terus toh? Ya, kita tutup acara kita ini dengan ini ya. Sebelum acara yang makan-makan apa, kita tutup dengan insya Allah. Pertama kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul. Kita baca Al-Asr, surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Amin. Terima kasih Pak.